Halo, selamat datang di Rajakom Solution, berbagi tips dan trik seputar komputer. Oke, jadi kali ini saya mau melanjutkan video tentang Mahir iPOS 5. Oke, kali ini saya mau melanjutkan video tentang cara mengecek laporan stok, laporan daftar item, dan juga laporan penjualan atau laporan laba rugi sekalian. Jadi komplit ya. Ini biasanya tahap akhir dalam iPOS, jadi sudah penjualan, lanjut ke laporan. Oke, pertama saya akan membahas tentang laporan. Sebelum laporan, jadi harus ada transaksi dulu. Jadi saya coba dulu transaksi penjualan kasir tambah. Ini untuk di admin ya. Kalau misalnya nanti untuk di kasir, tidak usah klik tambah, itu sudah muncul langsung ke modul kasirnya. Jadi anggap saya transaksi data yang kemarin saya buat. Itu mie sedap. Kita misalnya jual hari ini, jual anggaplah 5 dus. Oh, tadi saya inputnya cuma 1, berarti bisa 1 dus. Kemudian kita jual, anggap untuk piecesnya, anggap 2 pieces sedap. Jadi ini contohnya. Oke, 1 dus dan 5 pieces misalnya, itu ke harga umum. Atau kalau mau harga grosir yang kita buat kemarin, ini harga toko, jadi sekian lakunya. Nanti biar kita kasih perbandingan. Oke, bayar 120.000, nggak usah dicetak, contoh aja. Kemudian misalnya kita transaksi yang lain, apa saja yang ada di sini. Misalnya ini masih stok kosong nih. Kalau stok kosong belum bisa dijual. Kalau di iPOS 5 stoknya kosong, itu nggak bisa dijual. Tapi ini sekedar contoh aja. Yang penting sudah ada transaksi masuk. Nah, kalau nanti untuk kasir, setelah melakukan penjualan, untuk kasir nanti itu cek laporannya di daftar kasir. Pilih daftar kasir. Ini kelihatan notanya, nota 001, dan apa barangnya sudah lunas. Pilih laporan. Kemudian kalau misalnya dia login menggunakan shift, pilih shift. Tapi kalau loginnya pakai admin tanpa shift, kosong saja. Kalau misalnya dia menggunakan user kasir, kasirnya siapa, pilih namanya, pilih shiftnya, tanggalnya, ini disesuaikan, biasanya otomatis. Lalu pilih preview. Oh, jadi seperti ini aja sudah kelihatan ya. Nah, kemudian terakhir ini dicetak. Ini dicetak berapa penjualannya nanti kelihatan. Nah, gitu aja. Ini dicetak, nanti akan kelihatan berapa total penjualan hariannya. Jadi ini laporan penjualan harian. Oke, itu cara mengecek laporan penjualan per shift atau per kasir. Karena saya login pakai admin, jadi saya pakai admin. Oke. Kalau laporan standarnya sudah, untuk hariannya sudah, sekarang selaku admin kita bisa mengecek seluruh laporan total. Jadi ini ada menu sebelah pengaturan laporan. Kemudian misalnya kita mau cek keuntungan hari ini, pilih laba jual, Nah, kemudian tanggalnya disesuaikan. Sekarang tanggal berapa? Misalnya sekarang tanggal 19, ini tanggal 19, saya ubah tanggal 19 ke tanggal 19. Oke. Baru pilih kalau mau lihat rekap, pilih rekap ini, harian atau per bulan. Atau pilih yang di atas boleh. Berarti hari ini kita dapat jualan 120.000, total pokoknya sekian, kita dapat laba kotor 1.875. Jadi itu untungnya penjualan hari ini. Jadi seperti itu caranya mengecek untung. Nah, untuk mengecek per item, boleh pilih laporan, laba jual, pilih yang analisa laba jual detail. Jadi di sini tinggal cetak. Maksud saya proses dulu. Nah, ini kelihatan ya. Mie sedap goreng harga pokoknya sekian, jualnya sekian. Pajak kosong, dapat laba sekian. Nah, untuk mie sedap yang dus harga pokok sekian, jualnya sekian, dapat untung segini. Jadi totalnya 1.875. Dan record pembeliannya kelihatan di sini. Nah, ini. Oke, jadi itu caranya mengecek laporan penjualan, laporan keuntungan. Kalau mau mengecek laporan stok,
itu boleh di laporan master, daftar item lengkap. Oke. Jadi ini tinggal cetak aja, semua barangnya kelihatan, harga pokok, harga jual, dan jumlah stoknya kelihatan di sini. Nah, itu aja. Jadi ini tinggal pilih laporan master, pilih daftar item lengkap, kemudian nggak usah diklik apapun, tinggal cetak. Jadi kelihatan berapa jumlah barangnya. Ini karena kosong ya, kosong kelihatannya, tapi kelihatan semua nama barang, kelihatan kodenya lengkap. Ini hanya bisa dicetak menggunakan printer yang besar, jadi pakai printer office, bukan printer kasir, nggak bisa ini. Oke, jadi seperti itu. Kalau mau lihat laporan lain, misalnya laporan keuangan, boleh, keuangan neraca, cetak. Di sini kelihatan. Kenapa minus? Karena saya tidak menaruh kas kecil di sini. Jadi ada pembelian tadi totalnya sekian. Dari modal kita 0, kita belanjanya 116.250, jadi minus karena nggak ngisi di kas kecil. Kalau mau diisi juga bisa. Ada nanti videonya, lihat video selanjutnya. Oke. Jadi secara umum itu saja laporan-laporan yang perlu dicek. Laporan laba jual, kemudian laporan daftar item dan kelihatan stoknya. Oke, cukup segitu dulu video saya kali ini tentang program iPOS 5. Nanti silahkan ada yang perlu ditanyakan by request, boleh DM saya. Nanti kontak saya sertakan di link deskripsi. Oke, cukup sekian dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.